Video kali ini Mimin akan ajak kalian keliling gedung pusat peragaan Iptek Taman Mini Indonesia Indah. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi ini adalah halaman depan ya dari gedung pusat peragaan Ipteknya. Nah, setelah kalian masuk ke pintu masuknya itu, di sebelah kirinya nanti akan ada lobby. Jadi di sebelah kirinya itu ada beberapa patung. Jadi ada Einstein, Newton, Copernicus, dan Plato. Di sebelah kanannya nanti ada tentang waktu geologi. Nah, jadi nanti ada pilihan kita ke bawah atau ke kanan. Jadi kita belok ke kanan dulu ya. Ya seperti ini, kayak ruang bermain kalau kalian kesini bareng teman-teman. Yuk kita langsung balik lagi ke lokasi yang tadi. Nah, jadi nanti ada atas atau bawah. Kita turun dulu ya ke bawah tangganya itu. Nah, di bawah tangganya itu kita tinggal masuk ke suatu ruangan. Nanti akan terlihat ada miniatur dari kereta cepat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, tepat di sebelah dari miniaturnya ini akan terlihat yaitu alat peraga untuk listrik dan magnet. Yuk Mimin jelasin lebih jelas lagi. Jadi di dalamnya itu nanti ada arus bolak-balik, beban daya listrik, hukum ohm, seri dan paralel, dan halilintar. Nih Mimin peragain untuk yang halilintarnya ya. Nah, di sebelah kanannya itu nanti ada tentang pelayangan elevasi gitu. Jadi kalau kita ambil bolanya, nanti bolanya itu akan melayang karena tertarik sama magnet yang di atasnya. Nah, kemudian ada juga tentang burung pelatuk, bola bergerak sendiri, dan bola listrik. Nih Mimin coba mainin bola listriknya loh. Lucu banget sih ada listrik-listrik kayak gitu kalau kita nyentuh bolanya itu. Ada angklung piano, harpa tanpa dawai, baterai tangan, saklar kontak mekanik, dan lain-lain. Nih Mimin coba nih untuk saklar kontak mekaniknya nih ada bunyi-bunyi anehnya nih. Nah, terus di sebelahnya itu nanti ada boneka listrik. Kalau boneka listriknya itu kita putar, nanti galvanometernya itu jarumnya itu akan bergerak juga. Nah, di depan ruang dari alat peraga listrik dan magnet itu nanti ada tentang pasir magnet. Kalian bisa nyoba-nyoba nih gerakin magnetnya apa yang terjadi ke pasirnya itu. Nah, setelah itu persis di samping ruang listrik dan magnetnya itu ada Tesla coil yang gede banget. Tapi kebetulan pas Mimin ke sini lagi nggak ada pendemonstrasiannya gitu. Yuk kita maju lagi ke dalam. Jadi di dalamnya itu nanti ada lagi nih untuk getaran dan gelombang. Ada banyak juga nih alat peraganya nih teman-teman. Ada musik pipa, efek Doppler, pita suara, guru-guru, pelat getar, simulasi gempa, pondasi yang kokoh, membuat konstruksi, informasi tentang gunung berapi, resonantor, gelombang tsunami. Nah, Mimin peragain nih untuk yang gelombang tsunami-nya itu. Jadi kalau Mimin tekan, nanti gelombang airnya itu akan nyebar gitu kan. Ini bisa dibilang kayak peragaan untuk tsunami terjadi gitu sih. Terus ada juga nih konstruksi bangunan. Jadi kalau kita pencet mesinnya nanti dia akan goyang-goyang dan melihat bangunannya itu rubuh atau tidak. Dan masih banyak lagi deh. Terus ada juga nih cincin resonansi, gelombang tekan, mobil bunyi, dan banyak lagi. Yuk kita pindah ke ruangan sebelahnya. Jadi di ruangan sebelahnya itu ada ruangan peraga untuk mekanika. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ada banyak banget alat peraganya. Nih Mimin tunjukin beberapa ya. Jadi nanti kalian akan melihat ada alat peraga tarik menarik di bidang datar. Gak cuma itu, nanti juga ada yang di bidang miring. Jadi ya kita bisa nyoba nih, butuh gaya yang mana nih yang lebih besar, antara yang permukaannya berbentuk silinder atau yang berbentuk balok seperti itu. Kemudian ada juga nih kereta tapi pakai angin gitu, jadi geraknya itu pakai angin. Ada juga tentang roda berpacu, kemudi roda, gaya sentripetal, dan hubungan roda-roda. Nah, tapi yang Mimin mau tunjukin yang paling populer itu adalah cut roll. Jadi di sini lebih memperagakan tentang keuntungan mekanik. Jadi kalau kita pakai satu cut roll, maka kan gaya yang diperlukan itu adalah sebesar W. Kalau dua cut roll, kita hanya memerlukan gaya sebesar setengah W. Nah, kalau Mimin coba untuk yang menggunakan 4 cut roll, itu gaya yang kita butuhkan hanya seperempat dari bebannya aja, jadi lebih ringan. Kemudian di sini juga ada kursi dongkrak. Kalau ini bola berpacu, Mimin coba praktek nih ya.
Tapi ya nggak bisa ya, karena kan bolanya 3, tapi tangan Mimin cuma 2. Tapi Mimin kasih nih ilustrasi yang sebenarnya. Sekarang kita lanjut ke ruangan sebelahnya. Jadi di ruangan setelahnya itu, kalau kalian masuk lebih dalam, ada area peneliti cilik khusus anak kecil. Jadi Mimin nggak masuk ya, karena kan khusus anak kecil. Sekarang kita naik tangga. Nah, di sebelah kirinya itu ada pintu keluar. Tapi kan kita nggak langsung keluar ya, jadi Mimin ajak keliling. Nah, kalau lurus itu kita kembali ke tempat awal tadi kita pertama kali masuk. Jadi di sebelahnya itu nanti ada ilmuwan-ilmuwan juga. Ada Abdus Salam, Habibie, Galileo, Leibniz, dan Wilhelm Holtzwart. Kalau kita belok kanan ke arah bawah ini, nah nanti itu tuh kita ke tempat yang tadi loh, yang di awal itu yang ada sepeda yang rodanya itu berbentuknya itu kotak, nggak bulat. Nah, kita naik ke atasnya aja ya. Jadi kalau kita naik ke tangga, di depan tangganya itu ada ruangan tentang biologi gitu. Ada tentang paru-paru, jantung, mata, dan lain-lain. Tapi Mimin gak eksplor ruangan itu ya, karena kan gak berhubungan banget sama fisika. Tapi nanti di sebelah kiri jalanannya itu ada banyak alat peraga juga nih. Ada sepeda, mesin motor, ada transportasi udara, satelit, dan lain-lain. Nah, nanti kalian nemu tentang tekanan udara gitu. Jadi kalau udara di dalamnya itu kita keluarkan, ada alatnya kok, ada mesinnya, kita tinggal pencet. Nanti balonnya itu akan mengembang karena tekanan udaranya itu lebih kecil. Sehingga nanti tekanan di dalam balonnya itu kan lebih besar. Jadi dia akan mengembangkan balonnya. Tuh, ada banyak banget kan ya alat peraganya. Nah, nanti kalau kalian jalan terus, ada ruangan demo science. Di sebelahnya itu ada tentang pesawat-pesawat gitu. Di ujung jalan nanti ada tangga. Nah, kalau kita turun ke bawah, nanti kita kembali lagi ke awal masuk tadi, ke yang lobby tadi itu. Tapi ada yang terlewat nih. Jadi pas kita turun tadi itu kan kita lurus ya ke alat peraga mekanika, getaran gelombang, listrik magnet gitu-gitu kan. Nah, di sebelah kanannya itu ada alat peraga lainnya. Yuk kita masuk aja ke sebelah kanannya. Jadi ada yang seru nih di daerah sini. Ada yang namanya mirror maze atau labirin cermin gitu. Tuh, jadi kalian bisa mainin tentang konsep pemantulan cermin gitu. Tapi ada trik curangnya nih. Jadi kalian tinggal lihat aja nih di cermin bawahnya itu ada sekat. Nah, sekat itu berarti itu cermin. Jadi kita tinggal ngelewatin yang tanpa sekatnya aja. Setelah ngelewatin labirin cermin, kita kan keluar. Nanti langsung terlihat laser trap gitu. Jadi kayak sistem keamanan di bank gitu yang ada di film-film. Kalian bisa juga nih praktek untuk ngelewatin laser-lasernya ini. Kalau kalian nyentuh lasernya, nanti ada alarm yang bunyi gitu. Set. Oh, bunyi. Kalau bunyi, menandakan kalau kalian itu menyentuh sensor dari lasernya itu. Setelah kalian ngelewatin lasernya itu, nanti di depannya itu ada lorong ilusi. Kalian bisa masuk aja, nanti ada cahaya yang mungkin bisa bikin kalian pusing. Kayak LED gitu. Kemudian kita keluar, nanti akan ketemu alat peraga human yoyo. Tapi ini nggak bisa sembarangan pakai gitu, harus ada petugasnya yang mendampingi. Kita keluar dari ruangan ini. Nanti ada area peneliti cilik yang udah Mimin sebutin di awal itu. Kita naik ke tangga yang tempat yang tadi itu. Nah, nanti di depannya itu ada tentang biologi itu yang udah kita lewatin sebelumnya, yang ada mata, paru-paru gitu. Jadi kita belok ke kanan aja ke ruangan tentang digital. Jadi di sini tuh ada ruangan digital gitu. Tapi kita masuk ke ruangan cahayanya ya. Ada banyak juga nih alat peraga tentang gelombang cahaya. Ada penggabungan cahaya, prisma, berbagai warna cahaya, pembiasan, rabun dekat rabun jauh, periskop, dan lain-lain. Yuk kita keluar dari ruangan ini. Nah, jadi kan di ruangan ini kan udah kita telusuri semua tuh. Nah, kita sekarang naik ke tangga yang atas. Jadi kalau kita naik ke tangga atasnya itu, nanti di depan kiri ada ruang meeting gitu. Sedangkan di sebelah kanannya ada alat peraga juga loh. Ada ruang meeting Graham Bell, Isaac Newton, salah satu tokoh favorit versi Mimin sih. Nah, kita praktek alat peraga di sebelah kanannya yuk. Nah, kalau ini gaya sentrifugal gitu.
air di dalamnya akan terdorong keluar karena putaran air itu. Tuh bisa diperhatikan ya, nih. Yuk kita maju lagi ke depan. Nah, nanti di depannya itu ada alat peraga pengukur tinggi permukaan air gitu. Kalau ini tegangan permukaan air gitu. Nah, kalau ini putaran roda gitu yang bikin rodanya nggak jatuh. Kalau ini tentang pengereman pada roda gitu. Nah, uniknya di lantai ini nanti ada tulisan-tulisan gitu pakai unsur-unsur tabel periodik gitu. Nih, Mimin bacain ya. Baby, power, brother, wish, brain, billions, teach, birds, osmosis, choice, think, library, brain, forever, inspire, genius, verbal, reaction. Jadi kayak gitu sih. Yuk kita jalan lagi ke depannya. Nah, kalau kita turun ke bawah, itu ke ruangan yang udah kita lewatin tadi. Kan tadi kita lewat bawah ya. Nah, berarti kita naik ke atas saja. Kalau kita naik ke atas, nanti langsung terlihat ruangan pandemi influenza gitu. Ruang flu burung yang zaman dulu itu loh. Pokoknya tentang virus burung, perlengkapan APD, dan jenis-jenisnya lah. Nah, kita ngikutin jalan ke ruangan ini aja yuk. Nanti ada terowongan pernapasan. Di ruangan ini juga ada games-games gitu. Kalian bisa mainin sih kalau bareng teman kalian. Maju lagi ke depannya nanti ketemu tentang semua hal yang membahas lapisan ozon, penyebabnya, dampaknya, dan lain-lain. Nah, kita masuk aja deh. Ada pencegahannya, lapisan-lapisan atmosfer, dan lain-lain. Nah, kalau ini dampak dari sinar ultravioletnya, misal mata. Nah, nanti dampaknya itu katarak pada mata. Kalau ini alat-alat penyebab menipisnya lapisan ozon. Dah yuk kita keluar ruangan ini aja. Nah, di sebelahnya itu nanti ada tentang inovasi buatan Indonesia. Jadi berbagai teknologi yang udah dikembangkan di Indonesia. Jadi tuh kita tuh udah ada di lantai paling atas dari gedung pusat peraga Taman Mini. Yuk kita turun aja. Di situ nanti ada unsur-unsur yang kita baca tadi tuh. Yuk kita turun tangga lagi. Ya bisa dibilang di sini Mimin keliling tempat ini ya sendirian ya, dan bener-bener sepi banget. Nggak ada orang lain kecuali yang tadi study tour anak kecil. Nah mungkin karena PPKM dan weekday kali ya. Setelah turun tangga kita tinggal belok kiri ke pintu keluar, karena kan tadi lurus itu yang kita udah lewatin ya. Nah tinggal ikutin jalannya aja deh. Oh iya, di sebelah kanannya ini ada kantin nih. Kali aja kalian lapar kan habis keliling-keliling belajar tentang fisika. Nah, cukup sekian jalan-jalan kita di Gedung Pusat Peragaan Iptek Taman Mini Indonesia Indah. Oke, sampai jumpa di video vlog selanjutnya.